terhadap generasi Indonesia. Luar biasa ya. Pastinya juga IT MBC ini dan Communicating Academy juga mencetak generasi-generasi penerus yang handal. Oke, itu saja tentang profilnya. Untuk selanjutnya, nah, siapa dulu yang mau mulai? Komelki dulu apa Cijeni? Ladies first. Ladies first. Alright. Okay, Cici Jenny. Please. Time's for you now. Saya merasa tersanjung ya didahulukan. Terima kasih, Komelki. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya Bante dan juga dari kesempatannya moderator yang telah memberikan waktu bagi saya. Nah, sebelum memulai, mungkin saya ingin kita semua memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kalau begitu saya izin share screen ya. Baik, jadi hari ini saya mau kita saling menyapa dulu nih dengan reaction. Nah, yang ada di sini coba reactionnya. Coba dipencet dulu, ada nggak reactionnya? Jadi di sini di sebelah atas ada reaction. Di saya kok jadi nggak bisa ya? Karena saya share screen ya. Oh ya, oke. Jadi coba, bila kau senang hati tepuk tangan, yuk ikon tepuk tangannya mana? Ada nggak di screen-nya? Ya, terima kasih Bu Ayu. Bila kau senang hati angkat jempol, mana jempolnya? Di share screen ya. Bila kau senang hati dan siap untuk berbagi, bila kau senang hati tepuk tangan. Iya, oke. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga atas saling menyapa yang luar biasa di sore hari ini. Jadi, walaupun ini hari Minggu, saya sangat merasa berbahagia teman-teman semua bisa meluangkan waktu bersama kita di sini. Jadi hari ini saya akan membawakan tentang mindfulness self-love, tetapi sudah dipadukan dengan yang parenting version ya. Jadi ini versinya parenting. Nah, sebelum saya mulai, mungkin kita boleh membuat kesepakatan terlebih dahulu. Bagi yang belum mendapatkan giliran untuk bicara, mungkin kita boleh mute-kan dulu ya semuanya, supaya nanti yang saya sampaikan itu lebih jelas. Oke, mungkin boleh dibantu oleh host untuk memute-kan. Oke. Terima kasih. Mungkin boleh yang belum. Oke, thank you. Udah hening ya. Jadi saya ingin tanya terlebih dahulu. Selama di hidup kita ini, sebenarnya lebih banyak perasaan apa yang sering kita alami? Lebih banyak kita merasakan apa? Bisa nggak ya diketikkan di kolom chat? Saya ingin melihat apakah Anda sering marah atau Anda sering merasa Anda diabaikan atau disakiti atau dihargai. Boleh nggak diketikkan di kolom chat? Saya akan tahu ya. Oh, saya juga nggak bisa masuk chat ya.
Sepertinya belum ada respon ya. Ya, oke, tidak apa-apa. Nah, sebenarnya kehidupan kita adalah refleksi. Sebenarnya kehidupan kita adalah refleksi dari apa yang kita yakini. Jadi, selama ini, bila kita meyakini diri kita bahagia, maka di dalam sepanjang rentang kehidupan, mudah-mudahan kita akan selalu berbahagia. Jadi, bila kita merasa diri kita itu kenapa ya dari dulu itu selalu saja nasibnya itu diabaikan orang, disakiti, dikhianati, maka di sepanjang rentang kehidupan Anda akan selalu menganggap apa yang Anda temui itu adalah orang-orang yang menyakiti Anda, orang-orang yang mengabaikan Anda, bahkan orang-orang yang mengkhianati Anda. Jadi sebuah percobaan dalam penelitian itu dalam Woods Hole Oceanographic Institute itu pernah mengadakan sebuah penelitian. Jadi penelitiannya itu begini, ada sebuah ikan barakuda yang besar. Kita tahu ya barakuda itu kalau udah begitu besar, taringnya begitu banyak, dia itu makan ikan ya pasti gampang sekali. Jadi ikan mule itu begitu kecil, itu gampang sekali untuk dimangsa. Nah, tapi ketika dalam percobaan ini, sebuah ikan barakuda besar dimasukkan dalam sebuah akuarium dan dimasukkan juga satu ekor ikan mule yang kecil. Tetapi di tengah daripada akuarium tersebut ada pembatas dari pembatas kaca untuk akuariumnya. Sehingga setiap kali ikan barakuda ini ingin menyerang ikan mule, dia selalu kejeduk kepalanya kejeduk terus. Jadi yang dari ikan barakuda lama-lama dia itu menjadi ikan lohan karena kepalanya itu kejeduk terus sakit, nggak pernah bisa dia memangsa ikan mule ini. Nah akhirnya dia merasa dan meyakini bahwa dia sampai kapanpun tidak akan mampu memangsa ikan mule tersebut. Yang akan dia dapatkan bila dia mencoba untuk memangsa adalah hanya rasa sakit dan ketidakberhasilan. Maka setelah beberapa lama, ketika pembatas kaca itu dibuka, ikan mule itu mendekat kepada barakuda dan barakuda itu tidak ngapa-ngapain. Dia tidak memaksa ikan mule ini. Bahkan ketika ikan barakuda itu ternyata lapar sekalipun, dia tidak berusaha untuk memangsa ikan mule ini. Mengapa? Karena di dalam belief systemnya, dia sudah meyakini bahwa dia sampai kapanpun tidak akan mungkin bisa memangsa memangsa ikan mule ini. Jadi demikian sebenarnya hidup kita. It's just the way I think I am. Ketika saya berpikir saya itu siapa ya? Saya itu menjadi seperti apa? Ya. Nah, anak-anak ketika dilahirkan semuanya itu bahagia. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan itu punya keluh kesah, punya perasaan yang sedih, tidak ada. Mereka bahkan begitu polos, murni, dan memiliki kasih yang tidak pernah pamrih kepada siapapun. Mau yang itu tadi mencubit dia, atau mau yang tadinya sudah meminta barang tapi tidak dikasih, dia tetap aja sebentar udah tersenyum, sebentar sudah bahagia. Tapi setelah dewasa, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan anak tadi, semuanya ternyata berujung pangkal dari masa kecilnya. Jadi semua masalah anak sebenarnya ketika kita menjadi orang tua, anak memiliki masalah sebenarnya bukan salah anak. Kita yang sebagai orang tua harus lebih introspeksi dan merefleksi diri kita. Ada apa yang salah dengan saya? Mengapa anak saya jadi seperti ini ya sekarang? Tentunya ada sesuatu yang harus saya benahi dalam diri saya. Ya. Nah, kita sebagai orang tua itu, yang sebagai papa, yang sebagai mama, tentunya punya kesibukan masing-masing. Ya, sudah bekerja seharian, mungkin juga ada mama yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai wanita karir di luar. Tentunya punya beban pekerjaan, ya, punya beban keluarga, ya, kelelahan bekerja, apalagi sebagai bapak itu punya tuntutan dari keluarga.
dia dari istri, yang dibanding-bandingkan lagi dengan tetangga, ataupun dari tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi setiap bulannya. Kemudian juga ibu juga sama harus mengurus anak, membuat pekerjaan rumah, selain tadi juga harus bekerja di luar. Nah, beban masalah lagi yang dihadapi. Semua itu membuat kita mungkin saat kita berada di rumah menghadapi anak, kita tidak lagi menghadapi mereka dengan kelembutan kasih, dengan kesungguhan kasih. Tapi apa yang kita berikan adalah sisa-sisa amarah kita. Ya, percikan-percikan kelelahan dan emosi-emosi kita yang tertimbun itu diluahkan kepada anak. Dalam bentuk apa? Mungkin kita tidak meluahkannya kepada anak, tapi bila kita tidak bisa menjaga emosional dalam diri kita, jiwa dan pikiran kita, maka mungkin di dalam rumah tangga kita akan sering bertengkar, mungkin kita akan stres, mungkin kita akan depresi, dan semua itu berimbas kepada tumbuh kembang anak. Nah, bentuk pelampiasannya seperti apa? Mungkin kita bisa memarahi, membentak anak, ya, tidak mempedulikan anak, bahkan melakukan kekerasan. Kekerasan itu ya bukan hanya dalam bentuk pukulan, tapi ketika kita mengancam anak kita itu, memarahi anak dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, melukai harga diri mereka, itu juga sebuah kekerasan. Bahkan itu adalah sebuah pisau yang kita gunakan untuk membunuh anak kita sendiri tanpa kita sadari. Oke, nah siapa yang tidak kenal dengan dia? Dia adalah Vanessa Mae, seorang pemain violin terkenal. Kita tahu dia adalah pemain violin yang sangat sukses, tapi dia punya berita heboh sebelumnya ketika pas dia satu hari lagi akan berusia 21 tahun. Di saat itu dia fire. Dia itu memecat mamanya yang pada saat itu adalah manajernya sendiri. Semua dunia itu terhentak dan terkejut. Kenapa Vanessa Mae itu memecat mamanya sendiri? Ternyata di balik semuanya itu karena dia sudah menerima banyak sekali tekanan yang diberikan oleh mamanya yang dia sebut sebagai tiger mom sejak kecil, baik secara fisik maupun mental, dia itu dikontrol oleh orang tuanya. Nah, ketika dia itu memainkan violin dengan nada yang salah atau tidak memerankan, membuat performan yang sempurna, dia akan mendapatkan tamparan. Demikian juga dengan gurunya. Dia bahkan dikontrol tidak boleh keluar rumah hanya untuk berlatih terus setiap hari sampai dia berusia 20 tahun. Bayangkan betapa dia melihat dunia luar tetapi dia tidak mampu keluar menjangkau di sana. Jadi, itu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena mamanya punya harapan diri, impian yang terlalu besar yang dia bangun pada diri anaknya sendiri. Tanpa dia mau tahu apakah itu adalah keinginan murni dari anaknya. Tanpa dia mau peduli apakah anaknya bahagia atau tidak. Sehingga pada akhirnya Vanessa Mae menyatakan dia ingin keluar dari kerengkeng emas yang telah dia selama ini dikurung oleh mamanya di dalam. Nah, kita tahu akhir-akhir ini juga banyak terjadi kejadian bunuh diri anak, seperti ini juga Annabelle ya, seorang anak 12 tahun yang sebenarnya dia sudah beberapa kali melakukan siaran story di IG-nya, di media sosial, di sosial medianya, bahwa dia itu I may KMS tonight. Ya, saya ingin kill myself gitu loh. Tapi itu memang orang tuanya di hidden pada saat itu dan tidak ada seorang pun yang notice ataupun peduli. Dan mereka itu mungkin merasa bahwa anak ini hanya mencari perhatian saja gitu. Dan ternyata itu benar dilakukan dan dia mengambil sebuah tali dan di kamar mandi ketika mandi dia nggak keluar-keluar, ternyata dia sudah KMS di dalam. Dan dia mengakhiri kehidupannya yang begitu mulia dengan begitu mudahnya, dengan begitu tragisnya.
Saya juga baru baca berita beberapa waktu lalu, seorang bule ya, Kathleen namanya, itu dari Georgia, juga berusia 12 tahun, juga sama melakukan tindakan KMS atau bunuh diri ya. Ini lebih tragis lagi, pada saat proses bunuh dirinya itu di-live-kan. Jadi di-live-kan di media sosial. Nah, sebelumnya dia sudah pernah membuat video bahwa dia depresi dan dia menyarankan kepada orang lain untuk bisa tetap bertahan dalam depresi, bisa tetap survive, tapi ternyata juga tidak dihiraukan dan itu ternyata adalah dirinya sendiri dan akhirnya dia mengambil jalan pintas seperti itu. Jadi sebagai orang tua, sebagai pemerhati anak, sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap generasi kita, ya, apalagi tadi kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi, harusnya kita itu sangat terhenyak. Harusnya itu kita harus tahu, sepertinya ada yang salah di diri kita. Sebenarnya apa yang diinginkan anak? Apa yang paling dibutuhkan? Apakah hanya kebutuhan makanan? Apakah hanya kebutuhan sandang? Apakah hanya kebutuhan selain primer mungkin sekundernya, ya, mainan, teknologi, uang, gadget, ya, ataukah segalanya itu yang dipenuhi oleh kita dengan materi itu sudah cukup? Tidak. Ternyata yang paling mereka butuhkan adalah bukan ini semua. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang kita. Lantas, bila kita tidak memiliki self-love, akankah kita mencintai mereka dengan tanpa pamrih? Jadi orang yang tidak benar-benar mencintai dirinya sendiri, maka cinta yang dia berikan di luar, ya keluar, itu hanyalah cinta yang mengharapkan pamrih. Saya sudah lelah loh, saya mau kalian itu menghargai saya. Saya sudah lelah, saya sudah capek. Nah, saya sudah merasa saya ini berkorban mati-matian untuk keluarga. Nah, saya ingin kalian itu mendengarkan saya. Kalian itu hidup seperti apa yang saya inginkan. Kita seperti ini kan? Maka mari kita berbenah ke diri kita. Apa yang paling dibutuhkan anak sebenarnya pada usia paling dini itu adalah secure attachment. Secure attachment ini adalah sebuah kelekatan. Kelekatan awal di masa kehidupan anak yang menunjukkan sebuah keakraban dan keintiman dari sebuah hubungan di mana ketika itu sudah melekat, maka itu akan menjadi sebuah hubungan yang akan mendukung tumbuh kembang anak nantinya di masa yang akan datang. Sehingga secure attachment ini memiliki konsekuensi yang sangat penting. Bila ini tidak terpenuhi, maka para ahli psikologi kriminalisme ya itu sudah banyak yang menelusuri bagaimana banyaknya tindakan kriminal anak di usia remaja itu terjadi karena ketika mereka pada masa dini awal kehidupannya mereka tidak mendapatkan secure attachment ini. Mengapa? Orang tua bekerja ketika anak dilahirkan, setelah 3 bulan, anak sudah ditinggalkan, diasuh oleh pengasuh. Yang mungkin itu juga berganti-ganti setiap bulannya. Jadi tidak ada rasa secure attachment tersebut. Nah, ketika kita ingin berbenah diri menjadi orang tua yang benar-benar memberikan sebuah pengasuhan yang akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak kita nantinya di masa dewasa, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang bahagia, seperti tadi memiliki belief system tentang kehidupan yang layak, tentang kehidupan yang mulia dan bermakna, maka mulailah dari diri kita sebagai orang tua. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua, maka jadilah orang tua dulu terlebih dahulu. Apalagi sebagai ibu. Kalau sebagai ayah, mereka mencari nafkah. Iya. Sebagai ibu, bagaimana juga anak itu diasuh dan di breastfeeding oleh diri sendiri, itu adalah pilihan yang terbaik. Ya. Nah, kenapa? Karena keluarga adalah pemeran yang sangat penting.
Sebab 80% potensi hidup manusia itu ditentukan sejak dia dari kandungan hingga bagaimana pengasuhan kita sampai usia remajanya. Ya, sebab masa kritis anak itu ada dua, di masa usia dini dan di masa remaja. Nah, bagaimana kalau di dalam kehidupan keluarga kita tidak memiliki self-love, sehingga kita depresi, kita itu sering merasa lelah, ketika lelah kita itu menjadi sakit, kemudian kita itu kalau harus disuruh buat mengerjakan pekerjaan rumah, juga merasa terpaksa. Nah, anak-anak yang akan menjadi korbannya. Tidak ada seorang pun anak yang akan bahagia ketika melihat orang tuanya tidak bahagia. Setuju tidak? Coba anak mana yang bisa tertawa dengan begitu lapang bahagia ketika orang tuanya itu marah-marah. Ketika orang tuanya itu bersedih meneteskan air mata. Kita sebagai anak itu tidak bisa. Ya kan? Jadi only happy parents can rise up happy children. Jadi, apa self-love yang kita pelajari hari ini bukan self-love yang selfish. Oke, bukan self-love dalam konteks yang egois, tapi self-love dengan arti yang pada hakikat yang sebenarnya sebagai pelajaran pertama dari cinta. Jadi self-love itu seperti sebuah pitcher, ya. Ketika dia berisi, kita baru bisa menuangkan isi yang ada di dalamnya dan diberikan kepada orang lain untuk menikmatinya. Jadi kita butuh recharging, kita butuh self-care, kita butuh memulainya dengan self-love yang benar-benar benar konsepnya terlebih dahulu. Jadi ketika picture ini tidak ada isinya, bagaimana kita bisa menuangkannya kepada orang lain? Ketika kita ingin memberikan cinta kepada orang lain sementara diri kita kekurangan dan bahkan kita juga sendiri membutuhkan cinta, dari mana kita bisa memberikannya kepada orang? Maka mulailah dari sumber cinta yang tak pernah habis. Sumber cinta yang begitu kuat. Siapa itu? Dekatkan diri pada Sang Pencipta kita. Dialah sumber cinta kita. Ketika kita mendekat dan kita merecharge hidup kita, merecharge emosi kita, maka kita akan terisi penuh sehingga kita bisa memberikan self-love kita. Dan ketika kita memiliki self-love, maka cinta yang kita berikan adalah cinta yang tanpa pamrih, cinta yang bahagia, cinta yang tidak mengharapkan balasan. Bahkan ketika tidak mendapatkan pujian atau balasan sekalipun, kita akan merasa bahagia karena kita sudah merasa memiliki segalanya. Oke? Hidup kita memang benar. Kita, Miss Jenny, bagaimana Miss Jenny bisa ngomong sebegini mudah? Saya itu setiap hari mengalami masalah loh di dalam kehidupan saya. Suami saya itu selalu pulang telat malam, mertua saya itu selalu ngomel. Bagaimana saya bisa self-love, saya bisa mencintai diri saya sendiri sementara mereka tidak mencintai orang lain? Nah, jangan menuntut mereka. Kitalah yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. Kitalah yang harus pertama sekali mencintai hidup diri kita. Dan Tuhan sudah pasti orang yang paling mencintai kita. Jadi, ketika kita melihat masalah, sebenarnya yang memberikan makna penderitaan kepada kita bukan masalah itu. Yang memberi makna bagi penderitaan kita adalah respon diri kita. Bagaimana kita memandang masalah. Ketika kita memandang masalah sebagai rentetan dari bencana, maka kita akan menderita. Tapi ketika kita memandang masalah sebagai batu-batu yang membawa kita dalam pengalaman perjalanan hidup untuk belajar bagaimana supaya kita jalan, mulai dari jalan yang berkerikil sampai jalan yang berbatu besar, itu kita belajar untuk bisa memiliki pengalaman hidup yang lebih kaya, maka kita akan merasa bahwa rentetan masalah ini semua adalah pembelajaran bagi saya, sehingga saya mensyukurinya. Jadi, mulailah dengan bertanggung jawab dalam hidup kita. Bila ada masalah di dalam hidup kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah refleksi diri. Melihat ke dalam diri kita sendiri, ya, kita itu observasi apa perasaan kita, apa pikiran kita, apa perilaku kita. Sebab pikiran
perasaan dan perilaku kita itu harus harmonis. Ketika itu harmonis, kita baru bahagia. Pasti tak ada masalah ketika pikiran, perasaan, dan perilaku atau tubuh kita itu tidak harmonis. Jadi saya hari ini akan membagikan smile ya 5 karena ini waktunya singkat, saya hanya meringkaskannya saja. Ini 5 dasar cara bagaimana kita mengenal self love yang sebenarnya, mencintai diri kita mulai dari mana. Bukan kita pergi treatment, bukan kita pergi shopping, shopping ria untuk bersenang-senang ya. Bukan kita itu melakukan spa, tapi mulai dengan mindfulness. Observasi dulu ke dalam tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Jadi kalau yang namanya mindfulness itu tanpa penilaian. Kita menilai, kalau dalam agama Buddha, mindfulness adalah sadar dan bijaksana. Kesadaran yang diawali dengan kebijaksanaan ditambah dengan cinta kasih. Itulah mindfulness. Nah, jadi kita mulai dengan smile. Yang pertama S, yaitu self-acceptance. Kita akan terus mengalami masalah ketika kita tidak bisa menerima hal-hal yang sudah tidak dapat kita ubah. Apa itu hal-hal yang sudah tidak dapat kita ubah? Yaitu external factor. Misalnya orang tua kita siapa, ya, anak kita yang dilahirkan kondisinya bagaimana dan siapa orangnya. Itu tidak bisa kita rubah. Termasuk diri kita yang dilahirkan ini mau dilahirkan tinggi tegap besar, atau mau dilahirkan kurus kering kerempeng, atau mau dilahirkan cantik, atau mau dilahirkan dengan setengah-setengah gitu ya. Itu semua sudah tidak bisa kita rubah. Jadi segala hal yang tidak mau Anda terima, ya, yang tidak bisa dirubah lagi, maka itu akan menjadi masalah bagi kita. Kecuali kita mau menerimanya, sampai kita mau menerimanya. Itu katanya Viktor E. Frank. Jadi ketika kita mau menerima, baru kita bisa berdamai dengannya. Ketika berdamai, tidak akan lagi yang menjadi masalah bagi kita. Jadi self-acceptance itu yang paling penting. Ketika kita menghadapi masalah, kita terima dulu masalah itu. Nanti baru kita akan mengobservasi ke dalam diri dan menentukan respon diri kita secara bijaksana. Itulah yang pertama. Jadi kita nggak uring-uringan dulu ketika kita menghadapi masalah apapun, orang tua yang bagaimanapun, suami yang bagaimanapun, kita nggak uring-uringan dulu. Diterima dulu kondisinya. Termasuk perasaan kita. Ketika kita marah, ya kita akui saya sedang marah. Nah, ketika kita mau mengakui perasaan kita, otomatis perasaan marah itu akan mulai berkurang. Karena ada self-acceptance di dalam diri kita. Oke? Next, yang kedua adalah me time, M. Me time adalah waktu berkualitas bagi diri kita sendiri. Nah, pada saat ini mungkin sehari boleh disisihkan. Karena me time ini kalau tidak disisihkan waktunya sampai kapanpun kita akan selalu merasa nggak punya waktu, saya sibuk. Ya, jadi me time ini perlu dijadwalkan. Mungkin 20 menit dalam satu hari itu boleh melalui banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk me time. Tapi syaratnya adalah tanpa distraksi. Jangan katakan saya me time, tapi saya menggunakan handphone untuk menelusuri dunia maya, melihat Shopee ada promo apa, melihat Instagram, selebgram, dan sebagainya. Nah, itu bukan me time. Itu sudah ada distraksi dari luar. Me time itu lebih tujuannya ke dalam memberikan kualitas bagi diri sendiri, membuat kita bisa merasakan diri kita yang full, dan kita bisa melakukan refleksi diri. Jadi me time itu yang paling bagus menurut saya adalah pray time. Ya, beribadah itu bisa menjadi me time, membaca buku yang bermotivasi atau menginspirasi itu juga me time, melakukan hobi yang menenangkan itu juga me time. Kemudian intention. Ya, intention itu adalah sebuah membuat pilihan yang sesuai dengan tujuan hidup kita, sesuai dengan value. Kita tahu dalam kehidupan ini, semua hal itu berlalu dengan begitu cepat dan menawarkan begitu banyak pilihan, ya kan? Begitu kita ingin makan siang saja, kita mau order di GrabFood, itu kita bisa searching-nya itu bisa setengah jam sampai 1 jam, karena begitu banyak pilihan. Nah,
Kita ini tidak bisa dipungkiri, kita adalah dalam masa digital yang penuh dengan information anxiety, dan juga kita ini dipenuhi dengan kebingungan. Jadi ini masa yang paling banyak dipenuhi kebingungan. Coba kita jujur saja, di bulan ini ada berapa banyak tawaran webinar yang diberikan kepada kita. Ya kan, kita mau ikut yang mana, ayo. Nah, memang benar tuh semua yang bagus, semuanya baik. Tapi kita tidak bisa ikut semuanya. Kita harus menentukan pilihan sesuai dengan apa value kita. Core value kita apa? Misalnya kenapa saya, Miss Jenny, hari ini mau diajak Bante untuk berbicara tentang self mindfulness, self love. Kenapa? Karena saya sangat ingin semua orang bisa mengenal tentang self love agar ketika dirinya itu berubah, dia baru bisa membawa pengaruh bagi kehidupan keluarga anak-anaknya. Nah, itu sesuai dengan core saya, sesuai dengan value saya, makanya saya terima. Jadi ketika kita ada pilihan, jangan menjadi khawatir, gelisah, tapi cobalah kita untuk stop, slow down, ya. Kita stop itu slow down, stop, kemudian taking breath, ya, observation your feeling, observation your value, kemudian baru pay to proceed, ya, baru kita proses mau menjalankan dengan memilih apa. Yang empat adalah life now. Jadi hidup itu jangan hidup untuk masa yang kemarin atau masa yang akan datang. Kenapa? Kita selalu saja merasa lebih sering sedih. Itu kenapa? Karena kita selalu memikirkan apa-apa yang sudah hilang dari hidup kita. Aku dulu itu punya pacar yang ganteng loh. Sekarang kenapa aku punya suami yang jelek begitu? Ya kan? Nah, kenapa? Kenapa begitu? Padahal kalau dilihat sekarang kualitas suami Anda mungkin lebih baik daripada pacar Anda yang dulu, ya kan? Nah, kita itu ketika mau hidup di saat ini, maka kita itu benar-benar telah pulang ke rumah kita. Itu katanya. Jadi pulang kemana? Ke rumah jiwa kita, ke rumah diri kita sendiri. Kita sudah ada di dalam cangkang diri kita. Karena kalau kita hidup di masa yang sekarang kita makan, tapi kita sambil lihat gadget, pikiran kita, jiwa kita tidak ada di saat ini, kita lagi surfing di Amerika, di mana-mana, kita tidak menikmati makanan yang ada di depan kita. Bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana ketika anak kita berbicara dengan kita, kita bisa menyimak mereka pada saat itu juga. Ya, jadi yang kelima, E, embrace your life. Jadi hiduplah dengan penuh gagah berani, memeluk kehidupan ini, jangan takut pada perubahan, walaupun itu adalah pilihan kita. Mengapa? Sebab kata Viktor juga, ya, saya memang fansnya Viktor E. Frank, ya, katanya begini, kekuatan di luar dari dunia ini mungkin dapat mengambil segalanya dari hidup Anda, tapi hanya satu, yaitu kebebasan Anda untuk memilih, itu tidak akan pernah dapat diambil. Sebab itulah yang benar-benar menjadi milik Anda. Jadi ketika kita memilih untuk sesuatu, kita jangan takut nanti mereka akan mengatakan saya itu seperti apa. Yang penting saya hidup itu bertanya kepada diri kita, sesuaikah dengan hati nurani? Ya. Jadi ketika kita sudah bisa melakukan 5 tahapan ini, ya, ada hal yang kita takuti pun kita benar-benar menghadapinya, itu baru disebut embrace your life. Ketika kita takut gelap, gak usah takut gelap, kita hadapi saja. Nah ternyata gelap itu hanya seperti ini ya. Oh ternyata di kegelapan itu saya bisa melihat bintang ya yang berkelap-kelip begitu indah. Nah ini ternyata keindahannya ketika gelap. Kesepian, kesendirian, oh tidak apa-apa. Ternyata ketika saya tidak berani menghadapi kesendirian itu, saya benar-benar dihantui oleh ketakutan itu. Tapi ketika saya benar-benar menghadapinya, masuk dan merasakannya, ternyata kesendirian itu begitu indah. Mengapa? Karena saya merasa sangat bebas. Saya merasa saya bisa melakukan apa saja. Saya merasa saya bahkan bisa mengulirkan semua ide-ide kreatif saya tanpa diganggu oleh seorang pun. Bahkan saya begitu peka bisa mendengarkan suara alam dan suara-suara Tuhan yang berbisik
kepada saya. Ketika kita tidak berani makan pare, karena kita takut pahit, nah ketika kita menghadapinya dan mencobanya, oh ternyata hanya segitu ya rasanya. Pare itu pahitnya, iya saya sudah kenal satu rasa lagi. Jadi seperti ini. Jadi marilah kita mulai dengan smile, ya. Smile self love. Tentu saja juga harus dimulai dengan wajah kita itu harus penuh senyuman sehingga siapapun yang berada di dekat kita akan dipenuhi dengan energi positif. Mau bagaimanapun smile itu, apakah itu smile yang memang berasal dari original ataupun kita usahakan karena kita ingin belajar, tetap saja saraf dari otak kita akan memunculkan, akan merangsangnya dengan hormon-hormon yang membahagiakan seperti hormon oksitoksin, hormon serotonin, dopamin untuk membahagiakan kita sendiri. Jadi ketika kita ada masalah, justru banyaklah tersenyum, ya. Setelah itu, ini yang terakhir ya, untuk karena di masa COVID ini kita juga harus menjaga kesehatan diri kita dan juga kesehatan keluarga dan anak-anak kita, maka ada 6 hukum kesehatan secara holistik, yaitu udara dan cahaya. Perhatikan bahwa kita punya udara yang bersih dan kita punya cukup cahaya. Jadi banyak ini ya, bersinar, mendapatkan cahaya matahari, kemudian makanan dan air itu dipastikan makanan yang sehat, air yang sehat, tidak terpolusi, dan bahkan kalau bisa kita menggunakan makanan-makanan yang hidup, ya. Yang makanan yang dinamakan hidup adalah makanan yang bisa bertumbuh seperti gandum, ya, seperti umbi-umbian. Jadi ketika kita letakkan lama, dia bisa bertumbuh. Itulah makanan yang penuh kehidupan. Tubuh kita hidup. Ketika kita memasukkan makanan yang mengandung unsur kehidupan, dia akan seimbang dan sejalan dengan unsur tubuh kita menjadi hidup dan membuat kita itu lebih sehat dengan lebih banyak asupan dari nutrisi yang berunsur nabati, terutama fitovitamin, ya. Kemudian endokrin dan ekspresi eksternal. Endokrin itu pelepasan hormon di dalam tubuh, kemudian ekspresi eksternal itu ya pembuangan, ya. Kita setiap habis makan akan ada pembuangan, habis minum akan ada pembuangan. Itu harus dipastikan lancar. Gerak dan hening, artinya kita harus memiliki stabilitas dan keseimbangan antara gerak dan diam. Kemudian bangun dan tidur. Jadi ya bangunnya itu dan tidurnya itu artinya ketika beraktivitas dengan waktu istirahat itu juga harus dijaga bagaimana keseimbangannya. Oke, organisasi kognitif itu sendiri adalah bagaimana kebijaksanaan kita itu dilatih secara bijaksana untuk membuat pilihan-pilihan agar respon diri kita itu akan tepat. Oke. Jadi apa yang dapat kita lakukan setelah semua self love sudah kita praktekkan nanti? Nah, untuk anak kita, karena ini versinya parenting, maka lakukanlah sebuah kelekatan, pendampingan, dan pembinaan karakter kepada anak Anda, karena 3 hal ini yang paling penting sekali. Dan apa yang dapat Anda berikan kepada mereka? Tidak banyak, hanya waktu, perhatian, cinta, dan kasih sayang. Maka pastikan 3 hal ini ada pada diri Anda. Sebab Anda tidak akan bisa memberikan apa yang tidak ada pada diri Anda. Oke, jadi only happy parents raise up happy children. Dan semua dari kita pasti akan bisa melakukannya. Asal kita mau belajar bersama-sama. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator waktu dan juga tempatnya. Terima kasih. Wow, luar biasa ya presentasinya Cici, Jenny. Nah, ini tadi seperti betapa pentingnya self love gitu kan ya. Dan kita juga ternyata dari masa kecil itu sangat mempengaruhi ya Ci Jenny ya. Itu sungguh luar biasa ya. Jadi ada kaitannya dari masa kita kecil, terus kita tumbuh menjadi dewasa. Seperti itu ya Cici ya. Mungkin kita akan melanjutkan nanti dengan narasumber kita, Komelki. Jika nanti ada pertanyaan, maka kita ada session selanjutnya setelah Komelki presentasi.
Oke, terima kasih Ci Jenny atas penjelasannya yang luar biasa, atas ilmunya yang luar biasa. Sama-sama. Selanjutnya kita akan menerima juga ilmu dari Komelki. Oke, thank Silakan you. Komelki. Thank you. Thank you, thank you. Welcome. Kak Juliana. Selamat sore, Mom and Dad, Mami Daddy Indonesia. Selamat sore. Selamat sore, Ayah dan Bunda. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya. Terima kasih hari ini. Saya tidak sendiri, saya ada anak saya. Nih, saya panggil ya, Bivo. Hai. Siapakah? Halo. Halo, Bivo. Nah, Bivo ini anak saya semata wayang. Oke, nah kita mau coba nyanyi ya. Nih lagu kita nih. Kenapa lagu ini saya pilih? Karena lagu ini bercerita tentang dunia anak-anak. Dibawakan oleh Michael Jackson lagu ini dulunya. Dan kita lihat profil seorang Michael Jackson. Dia apakah seorang yang self-love atau orang yang happy atau yang kurang happy? Kita nilai sendiri ya. Karena perjalanan kehidupan seorang Michael Jackson berakhir di mana. Dan kita mungkin semua pernah membaca histori kehidupan Michael Jackson. Dan kita menyimpulkan sendiri apakah dia seorang anak yang dibesarkan dalam kehidupan keluarga yang bahagia, atau dia mungkin tumbuh dalam masa-masa yang sulit sehingga dia menjadi pribadi yang unik. Ya, kita dengarkan lagu kita berdua, Bivo dan Melky. Ini dia. We are the world. Ini lagunya nih. Lagunya mana nih, Kak? Oke, nggak apa-apa, sambil nunggu lagunya. Jadi, berbicara tentang self-love, ya, berbicara tentang self-love, tentunya ya, self-love itu di keluarga tentunya akan tumbuh karena tadi sudah disampaikan sama Ibu Jenny, seorang ayah, seorang ibu yang bahagia akan membesarkan anak-anaknya yang bahagia. Bukan begitu ya? Ya, semua setuju ya. Saya punya contoh salah satu bagaimana ini hal yang kurang baik ya yang terjadi. Bukan begitu? Ya. Nah, salah satu contoh kita lihat bagaimana seorang ayah yang kurang happy ya. Bagaimana efeknya kepada anaknya. Kita akan mencontohkan. Suatu hari seorang ayah dan seorang anak sedang dalam ruangan bersama-sama. Jaraknya tidak berjauhan, benar-benar sedang berdampingan. Di sini kita melihat bagaimana ayah dan anak, bagaimana ayah yang selfish, bagaimana ayah yang tidak mencintai dirinya, yang mencintai dirinya saja tanpa memperdulikan anaknya. Karena kita tahu seorang ayah yang baik harus punya selfness tadi ya, selfness parenting, di mana bisa mendengarkan anak, bisa tidak menghakimi anak ya, tapi mau bijaksana dan mendengarkan anak. Contohnya seperti ini. Ketika seorang ayah sedang memakai HP, kemudian sedang serius di ruang tamunya seperti ini, dan seorang anaknya sendiri sedang meminta perhatian. Ayah, 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 apa sih kamu? Ayah nggak lihat nih, ayah lagi hibuk di sini. Ayah, ayahku sedih. Kenapa kamu? Kamu nggak lihat nih ayah lagi sibuk? Bentar aja ayah. Nanti udah nanti sana. Oke, itu hal contoh kecil yang kita alami, yang terjadi mungkin di keseharian kita, bagaimana seorang ayah yang tidak happy dengan hidupnya, yang bisa menularkan kepada anaknya tentunya ya. Jadi
itu salah satu contoh ayah yang seharusnya ya hidup dalam happiness-nya dia. Jadi bisa menikmati hidupnya, ayah yang bisa memaafkan kesalahan masa lalunya, ayah yang bisa bergaul dengan teman-temannya. Itu tadi ayahnya mungkin kurang bergaul itu ya. Jadi sibuk dengan HP yang ada di tangannya. Kemudian ayah yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini ayah yang tadi itu ayahnya negatif. Sekarang kita praktekkan bagaimana ayah yang positif. Oke, saya punya pengalaman ketika saya berkunjung ke rumahnya Pak Doni Kaiser. Suatu hari saya berkunjung ke rumah beliau, kemudian saya melihat anak-anaknya, saya melihat bagaimana beliau menghampiri saya, saat saya ketemu dengan beliau, memberikan waktu buat saya bertemu, kemudian anak-anak datang, saya memperhatikan satu-satu bagaimana seorang Pak Doni the Kaiser, walaupun sibuk, masih menyempatkan diri bertemu dengan saya, sahabatnya, dan masih mau mengasuh anak-anaknya. Nah, singkat cerita, saya sampai di rumah Pak Doni, saya duduk di ruangan tamu, kemudian anak-anaknya yang masih kecil-kecil datang menghampiri dia dengan manjanya, dan dua anak yang agak dewasa sedikit meminta izin untuk keluar bermain. Inilah ayah yang positif ketika mau mendengarkan anak-anaknya. Contoh ya, ini ayah yang positif. Dua orang anak dari Pak Doni ini berlari-lari lucu dan meminta izin kepada Pak Doni untuk bermain di luar. Saat ini memang saat pandemi COVID, anak-anak mungkin bosan di luar, sangat boring mungkin. Tapi seorang Pak Doni memberikan izinnya dengan lemah lembut, tapi tegas, seperti ini contohnya ya. Ini, ayah, papa. Oh, Pak Doni dipanggilnya papa ya, bukan ayah ya. Oke. Papa, aku mau main di luar ya. Kemudian Pak Doni menjawabnya seperti ini. Kamu sama siapa mainnya keluar? Sama Cici. Oke, kamu main di sana ya, di tempat biasa itu ya. Iya. Oke, jangan lama-lama, jam 5:30 langsung pulang ya. Oke, Papa. Terima kasih, Pak. Oke, ya, jangan jauh-jauh ya. Oke. Ya, ada Papa. Dadah. Nah, seperti itu seorang ayah memberikan izin kepada anaknya dengan tegas, kemudian memberikan waktu untuk bermain. Tapi saya rasa dari Pak Doni ini mungkin dia sudah terbiasa dengan anaknya memberikan izin dan ketegasan untuk pulang ke rumah. Kemudian singkat cerita kami berbicara dari pukul 4 sampai 5:30. Saya berpikir bahwa anak Pak Doni akan lewat dari waktu yang diberikan untuk bermain. Namun setelah waktu berlalu, kemudian muncullah kedua orang anak Pak Doni ini, tepat pada waktunya mereka pulang. Gitu. Dan ekspresi seorang Pak Doni tadi dengan lemah lembut, anak-anak, oke, kalian mandi sekarang, semuanya mandi dan siap-siap untuk makan malam gitu. Nah, kesimpulan dari cerita ini saya lihat bahwa seorang Pak Doni tidak menghakimi anaknya yang pertama, ya, sebagai mindfulness parenting, kemudian dia juga tidak bisa mengendalikan diri emosinya kepada anaknya. Mungkin kalau orang tua lain mungkin karena pandemi tidak memberikan izin. Oh ya, satu lagi Pak Doni memberikan peringatan untuk memakai masker ya, memakai masker gitu di luar taman di luar itu nggak jauh dari teras rumahnya. Kemudian yang kedua juga saya lihat Pak Doni bisa punya kasih sayang kepada anak-anaknya, kemudian dia bisa mendengarkan anak-anaknya gitu. Jadi ada dua hal tadi kita lihat bahwa ayah yang negatif dan ayah yang positif. Ayah yang negatif hidup dari mungkin punya hal-hal yang tidak happy sebelumnya, kemudian tercurahkan ketika dia masuk ke dalam perkawinan dan punya anak-anak. Saya melihat contoh-contoh dalam kehidupan itu, saya melihat bahwa anak-anak dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga yang berbahagia, tentu akan menghasilkan anak-anak yang berbahagia. Dan kalau sudah bisa mungkin Kak Juliana bisa menampilkan videonya. Oke, sudah, baik, ya? Ko Melki. Ya. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making.
Kenapa saya pilih lagu itu? Karena saya terinspirasi dengan Michael Jackson yang punya kehidupan masa kecil. Saya suka sekali lagu-lagunya, tapi saya melihat dia punya kehidupan yang cukup unik sehingga dewasa dan mengakhiri kehidupannya dengan isu bunuh diri atau kematian salah suntik. Kita juga belum terlalu jelas sampai sekarang ini ya. Tapi yang jelas masa kecil seorang anak masa dewasa seorang anak dipengaruhi oleh masa kecilnya. Ya, kita akan menyaksikan video satu lagi, video masa kecil saya. Foto-foto aja sih sebetulnya foto ya. Silakan foto kecil saya. Jadi foto ini ketika saya berumur 5 tahun merayakan Natal bersama keluarga. Ini adalah momen-momen bahagia saya berkumpul dengan keluarga. Oke. Oke, itu tadi. Oke, thank you. Ya, sedikit saya ingin bercerita tentang masa kecil saya. Jadi itu tadi foto-foto masa kecil. Saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang dinamis sekali ya. Kemudian saya diajarkan bagaimana punya kehidupan dengan keluarga untuk saling mencintai, saling mengasihi, itu tentunya sudah pasti. Dan seiring waktu saya juga bertumbuh sebagai pria yang tentunya mengenal dan menghargai bagaimana bisa mencintai dan mengasihi orang-orang di sekeliling saya. Tapi saya juga punya sisi-sisi lain ya, sisi-sisi lain dari hal-hal yang saya melihat dari ayah saya yang bisa saya contoh, dari ibu saya yang bisa saya contoh, dan itu menjadikan pribadi saya di dalam diri saya ya. Saya melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik saya tidak menerapkan dalam kehidupan saya. Itu sebagai contoh saya dalam pribadi saya. Namun saya melihat bahwa kedua orang tua saya berhasil memberikan nilai-nilai kehidupan, value-value kehidupan untuk menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Namun seiring waktu, kadang-kadang kita lupa nih bahwa kita juga untuk mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai keluarga dan mencintai pasangan, harus bisa punya diri kita sendiri, masa lalu kita mungkin atau keadaan-keadaan kesalahan kita masa lalu ya, sehingga kita bisa lebih berdamai dengan diri kita sendiri. Kita mungkin juga tidak perlu memusingkan perkataan orang lain sehingga kita juga menjadi lebih damai buat diri kita. Kemudian kita juga harus bisa meluangkan waktu untuk berlibur sehingga kita juga menjadi lebih tenang, memiliki waktu-waktu sendiri. Mungkin kita juga bisa mulai tidak mengkonsumsi berita-berita yang buruk sehingga hal-hal berita yang buruk juga bisa memasuk ke pikiran kita sehingga kita tidak menghilangkan damai kita ya. Itu salah satu banyak daftar-daftar yang bisa mengurangi kedamaian hati dan kita kurang mencintai diri sendiri. Nah, jadi itu karena pengalaman-pengalaman hidup tadi itu saya melihat bahwa sebelum kita masuk lebih jauh mencintai orang lain dan keluarga, hal-hal yang harus kita cintai dalam diri kita sendiri, kelebihan kita itu yang akan anak-anak ikuti. Itu yang akan anak-anak contoh dari kita. Seperti tadi memainkan handphone, kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan HP, sementara anak yang kita tahu kalau kita menerapkan parenting mindfulness itu tadi, kita harus melihat seperti ini misalnya, anak tadi meminta kita untuk tidak bermain HP, kita saat kita bermain HP, dia minta kita untuk memperhatikan dia, tapi kita sibuk dengan HP, hal ini akan sangat melukai anak, ya. Saya sarankan mungkin ayah yang positif adalah ayah yang seperti ini, ketika anak datang, kemudian ayah sedang memainkan HP, kemudian anak memaksa sedikit atau minta perhatian, sebaiknya seorang ayah yang baik seperti ini, mematikan HP-nya, meletakkan HP-nya, kemudian melihat ke anaknya, ya, menatap mata anaknya, ya. Jadi mindfulness parenting ini kan namanya kesadaran momen ya, saat itu ya. Kalau udah lewat momennya ya udah, anak terluka, kemudian anak juga kecewa, anak sedih gitu. Tapi momen itulah yang tidak akan kembali ketika anak merengek minta perhatian, langsung letakkan HP, langsung melihat anaknya, langsung lihat mimik wajahnya, ekspresinya, apa yang dia rasakan. Kalau dia lagi sedih, ya, kalau dia lagi susah, minta dikerjain PR, minta bantuan, kan kita nggak tahu momen itu. Nggak taunya dia sedang mengatakan, "Papa, kebakaran di dapur." Nah, loh. Ya kan?
Kalau dia bilang seperti itu, Pak, kebakaran di dapur, kita masih main HP ya. Tapi kalau ketika kita peduli, ada apa, Nak? Ada apa, sayang? Gitu. Kita lihat matanya, ekspresinya. Di situ kita tahu dia sedang terluka, dia sedang sedih, sedang apa. Disitulah momen yang berharga. Nah, orang tua yang baik, orang tua yang sudah happy hatinya, pasti akan merelakan waktu dan memeluk anaknya seperti ini. Iya, iya. Iya, sayang. Papa di sini, kamu kenapa? Ya, jangan sedih ya. Oke, iya. Teman aku jahat, Papa. Teman aku bully aku di sekolah. Oke, iya, iya, sayang. Nah, pelukan inilah yang memberikan kasih sayang buat mereka. Pelukan inilah yang menenteramkan mereka. Kemana lagi mereka mencari pelukan-pelukan ini? Kalau bukan di rumah mereka sendiri. Dan mindfulness parenting berlaku untuk saat-saat seperti ini. Seperti itulah. Terima kasih. Saya Havers Melki dan Bifu. Sampai jumpa. Nah, itulah persembahan dari kami. Semoga dapat dimengerti dan diterima. Selamat sore semuanya. Yeay. Selamat sore semuanya. Thank you Bivo, thank you Komelki, luar biasa ya, hebat. Foto dulu. Thank you. Sampai-sampai semuanya juga ingin merasakan Foto dulu. secure ya, secure bonding. Oke, mau difoto dulu? Mungkin yang belum aktifkan kamera boleh ya diaktifkan kameranya biar nampak wajahnya. Baik, silakan. Mari kita buka semua kameranya. Nah, bisa saling lihat wajah-wajah yang sangat ceria, wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik. By the way, siapa yang foto ini? Oke, baik, Bante, siapa yang foto saya atau? Ya. Print screen ya. 1, 2, 3. Cici boleh gantian. Oke. 1, 2, 3, cheese. Alright, thank you so much. Oke, baik. Untuk selanjutnya, setelah kita mendengarkan dari seluruh para narasumber yang luar biasa, maka kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke? Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, pertanyaan, para narasumber kita sudah meluangkan waktu ketemu mereka. Mereka juga orang super sibuk yang pastinya juga sudah meluangkan waktu. Kita sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan yang baik ini ya untuk ketemu, untuk sharing, untuk ngobrol bareng seperti itu. Dan jangan malu-malu jika ingin bertanya, saya persilakan. Oke, mungkin dari Miss Ruth ada pertanyaan atau dari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya? Dari Miss Ayu? Mau tanya ke Miss Ya, Jenny ya. Nah, kalau menurut kan gini, tadi tuh kan ada anak yang depresi ya. Misalnya karena orang tuanya misalnya apa tuh kayaknya, tapi sebenarnya saya bilang sih mungkin orang tuanya memberikan apa semangat atau misalnya supaya anaknya bagus gitu kan ya biasanya. Cuman mungkin karena terlalu menekan gitu ya, jadi anaknya depresi. Nah, kalau menurut Miss Jenny, gimana caranya tuh biar kita bisa kasih tahu ke anak, tapi anaknya nggak depresi gitu. Tapi kalau menurut saya memang anak tuh memang harus dikasih disiplin sih. Cuman gimana ya kalau menurut Miss Jenny, kita bisa kasih
arahan ke anak, disiplin sama anak, tapi nggak buat mereka tertekan. Gitu. Baik. Terima kasih Miss Ayu. Pertanyaan untuk Miss Jenny tentang bagaimana ya kita mendisiplinkan atau mengarahkan anak dengan tepat. Seperti itu. Terima kasih Miss Ayu. Silakan Miss Jenny. Baik, saya jawab ya. Terima kasih. Jadi begini, sebenarnya tidak ada seorang pun orang tua yang tidak baik di dunia ini. Tidak ada orang tua manapun yang ingin mencelakai anaknya, ya, dengan niat maksudnya. Tapi karena ketidaktahuan lah yang membuat kita itu kadang keliru gitu, atau menentukan sikap. Nah, untuk mendisiplinkan anak itu pasti, ya. Jadi kemandirian, disiplin itu wajib kita ajarkan sejak anak itu kecil. Karena itulah tanggung jawab kita dalam pembentukan karakter kepada anak, ya. Tetapi bagaimana caranya? Tentunya kita harus sesuaikan dengan bagaimana sifat dan kepribadian anak tersebut juga. Kemudian usia mereka juga itu harus diperhatikan. Ya kan, nggak mungkin anak usia dini baru usia 2 tahun kita menerapkan disiplin yang sangat ketat gitu. Nah, mungkin pada masa itu kita hanya mengajar mereka membereskan mainan-mainan yang sudah dia mainkan, ya kan. Nah, ketika dia tidak mau, bagaimana? Apakah kita menerapkan disiplin yang dengan cinta yang tegas? Tentu kita akan dengan menggunakan cinta yang lembut. Jadi ada 2 cinta, cinta tegas dan cinta lembut. Nah, kita akan mendekati anak. Seperti tadi kata Pak Melki ya, itu kita mendekati anak, kita memandang mata anak, itu eye level itu, konsep eye level itu sangat penting. Jadi ketika kita ada selevel dengan anak, anak akan merasa kita menghargai mereka. Kita menjadi bagian yang memang menjadi satu dengan mereka, setingkat, dan mereka bisa menerima apapun yang ingin kita katakan. Jadi kita ajarkan pelan-pelan. Baru ketika usia mereka semakin bertambah, maka tentu konsekuensi itu mungkin sudah ada, tapi itu tidak dilakukan dengan sikap otoriter. Bagaimana yang baik, yang demokratis, yaitu dengan cara membuat kesepakatan bersama. Anak-anak sekarang kan kreatif ya, jadi dalam mendidik anak, yang mendisiplinkan anak seperti tadi anaknya Pak Doni itu, mereka tetap pulang sesuai waktunya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Mungkin ketika dia itu pernah tidak pulang tepat waktu, maka dia akan diberikan konsekuensi, ya besok nggak boleh main lagi ya. Nah, karena kan semalam nggak tepat waktu nih. Nah, lusa baru boleh main kembali gitu di luar. Nah, anak-anak akan paham. Jadi itu sebenarnya juga dimulai sejak kecil. Sejak kapan? Sejak mereka masih usia dini. Mungkin kita berjanji kepada anak. Kita hari ini mau belanja di mall sama mama, belanja kebutuhan makanan, belanja kebutuhan rumah ya. Jadi hari ini papa mama bawa ke mall tidak untuk belanja mainan gitu kan. Nah, anak kita mungkin saat itu usianya masih dini 6 tahun gitu. Nah, tapi dari situ sebenarnya bibitnya. Bagaimana kita mau mengajar anak yang semakin dewasa, itu harus dimulai dari dasar-dasarnya dulu ditanamkan. Jadi ketika itu mungkin mereka belum paham dan anak-anak itu selalu punya strategi. Nah, mereka ingin membuat sebuah percobaan gitu. Mungkin dengan cara ini saya bisa menaklukkan mama saya. Kemudian dia menangis, mama saya mau beli mainan. Kemudian dia tuh narik-narik kita, ya kan, lempar-lempar barang dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita di saat itu sangat menentukan sekali untuk kedisiplinan mereka. Ketika kita menjadi lemah dan kita menuruti anak, maka untuk kedepannya sistem pertahanan kita, konsekuensi dan standar itu sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi bagi anak. Tapi ketika kita itu mengingatkan kembali kepada anak, kita nggak usah malu walaupun itu di tempat umum, kita katakan, ayo tadi mami sudah janji apa? Kita kan hari ini belanjanya hanya kebutuhan rumah ya. Nah, jadi tidak ada acara belanja mainan dulu ya. Nanti belanja mainannya sekali lagi gitu. Nah, ketika anak-anak itu merasa dia sudah menangis, sudah guling-guling, terus kita juga tetap tidak goyah, maka dia akan merasa mau dia bagaimanapun, dia tidak akan bisa mempengaruhi kita. Akhirnya mereka yang akan menyerah.
Walaupun dia nangis, walaupun dia gimana, kita bilang, ayo kalau masih nangis, mama bawa pulang ya, gitu. Nah, ketika kita sudah mengucapkan apapun konsekuensi yang kita ucapkan, itu dijalankan. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu tidak akan membuat anak stres, karena itu tidak ada yang namanya kekerasan di dalamnya, tapi dilakukan dengan cinta yang tegas gitu. Nah, ketika kita bawa pulang anak, maka dia akan tahu di dalam mobil kita juga tidak marahi mereka. Walaupun kita belanjanya nggak jadi, coba belanja setengah, itu tidak apa-apa. Tapi pada saat itu kita memberikan pembelajaran, pendidikan karakter yang penting untuk anak kita. Nah, mulai dari saat itu dia akan paham ke depannya dia akan tepat janji kepada kita. Dia tahu kalau orang tuanya itu tidak akan seperti itu. Nah, hal ini sudah saya buktikan karena saya juga mendidik anak saya itu sejak kecilnya seperti itu. Dan mudah-mudahan mereka itu mau dibawa jalan-jalan gitu, lihat ada time zone, lihat ada jual makanan apa, itu nggak pernah ribet, nggak pernah mau maksa kayak anak-anak lain gitu, mau main gini gitu, nggak, karena mereka tahu waktunya ada gitu. Waktunya kita bawa mereka main ya ada. Nah, pada saat mereka punya waktu main ya berikanlah waktu itu sepenuhnya untuk mereka main gitu. Jadi ketika itu mereka tahu saya nggak akan kehilangan waktu main walaupun hari ini saya tidak bermain di sini gitu. Jadi tadi yang ceritanya anak itu bisa depresi karena sekarang, apalagi ya, sekarang ini di zaman pembelajaran online tuh anak-anak nggak belajar di sekolah, tapi di rumah. Nah, ibu itu yang di rumah merasa punya tanggung jawab tuh, mendampingi anak ya. Nah, pada saat itu tanpa disadari sebenarnya niatnya tetap baik gitu. Mau membimbing anaknya, mau mengarahkan anaknya supaya tetap tekun belajar walaupun online, tapi pernahkah ibu itu memikirkan psikologis anak dan juga mempertimbangkan bagaimana gaya belajar anak? Apakah anak itu memang cocok belajarnya duduk terus di depan laptop ini? Apakah dia anak yang memang audio, memang anak yang visual? Kalau dia anak kinestetik bagaimana? Ya kan? Nah, tentu dia akan merasa sangat stres dan dia akan merasa itu sebuah siksaan yang sangat berat bagi dirinya ketika dia harus duduk di depan laptop berjam-jam seperti itu. Dan kemudian kita mulai dengan gaya yang galak, kita marahi pula. Kamu itu dari tadi asik bolak-balik ke WC, nggak belajar gini-gini, gimana nanti pelajaran kamu? Nah, anak itu tambah stres, itu yang saya maksud. Jadi yang benar adalah mungkin ketika kita melihat adanya ketidaknyamanan pada diri anak, nah peran kita sebagai orang tua yang mindfulness tadi, ya kita harus dengan eye level, setelah selesai pembelajaran kita dekati anak, nah kita ajak dia bertanya ataupun kita minta pendapat dia bagaimana perasaan kamu saat belajar online. Mungkin dia akan bercerita, aduh mami saya stres gitu. Ini juga saya alami pada anak saya yang kecil ya. Jadi dia itu setiap pagi kalau bangun doanya apa? Doanya yang paling pertama, semoga hari ini saya sekolahnya cepat selesai. Itu doanya. Karena dia itu memang sudah dites sidik jarinya juga, dia itu anak kinestetik beneran gitu. Nah, ketika dia bercerita kepada saya bahwa dia itu, mami saya benar-benar stres, saya nggak suka sekolah online, saya maunya kalau di sekolah saya mau aktif jawab semua pertanyaan guru, tapi di sini saya jawab, saya heran katanya, nanti teman-teman saya ketawain saya atau apa, bagaimana saya tidak tahu, nanti guru-guru tiba-tiba panggil saya terkejut katanya. Jadi bagaimana saya nggak suka, saya nggak mau sekolah online. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Apakah kita kan tahu nggak mungkin juga nggak sekolah online karena pada saat ini pandemi itu memang harus seperti ini sistemnya. Lalu bagaimana? Saya sebagai orang tua mengajak dia untuk berdiskusi, untuk mencari solusi. Jadi akhirnya kami mencari solusi dan kami mensepakati saya akan memberikan dia 4 hari pilihan untuk boleh tidak mengikuti pembelajaran online dalam 1 bulan. Jadi artinya saya sudah hitung, berarti seminggu dia minimal 1 hari dia boleh nggak ikut.
Tapi ketika dia tidak ikut pembelajaran online, ada kesepakatannya dia itu tidak boleh memegang handphone, karena handphone itu hanya digunakan untuk pembelajaran. Nah, dia harus bantu mama di dapur gitu. Jadi dia harus bantu saya di dapur menyiapkan makanan untuk makan siang. Nah, saya berikan dia pilihan, kalau 4 hari ini kamu ambil, maka kamu boleh memiliki kebebasan untuk membantu mama dan mengambil waktu untuk lepas dari siksaan yang kamu rasakan. Ya, kalau kamu merasa itu siksaan. Artinya, saya memberikan dia kesempatan, ada solusi jalan mundur. Ketika dia punya merasa, oh saya punya solusi. Jadi saya ketika sangat beban berat, saya masih ada pilihan. Saya punya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dalam 1 bulan. Itu dia manfaatkan. Waktu semester 1 itu memang semua dia manfaatkan. Tapi ada reward-nya. Kalau dia tidak manfaatkan, dia pakai full semuanya, akan ada reward yang menanti dia gitu. Jadi dia akan mendapat tambahan reward dari saya, yaitu uang tabungan dia tambah gitu. Nah, tapi ketika semester 2 itu saya sudah melihat ada perubahan pada diri dia, dan sekarang saya diskusi kembali. Nah, peraturan itu bisa kita diskusikan kembali. Nah, sekarang kamu sepertinya mulai sudah terbiasa dengan pembelajaran online ya. Nah, sekarang guru-guru sudah bertanya, kamu juga sudah mulai aktif menjawab. Maka di semester 2 ini coba kita kurangi ya. Jadi tinggal 2 hari saja pilihan kamu untuk free time, oke? Nah, dia justru di awal pembelajaran semester 1 memang ada ambil semuanya. Tapi di semester 2 ini dia cuma ambil 1 hari saja. Nah, dan dia juga sekarang sudah mulai rajin mencatat apa yang dikatakan guru, menjawab pertanyaan guru gitu. Nah, saya tahu dia itu kinestetik. Saya berikan dia kebebasan dengan cara seperti itu, tapi itu tidak saya lakukan atas kehendak saya sendiri. Saya diskusikan dulu dengan wali kelasnya, mempertimbangkan hal ini, demikian. Nah, itu mungkin adalah bagaimana bantuan kita sebagai orang tua untuk memberikan solusi bagi anak. Jadi anak itu tidak merasa dia tertekan ketika dia begitu banyak perubahan yang tidak bisa dia mungkin terima dalam setiap waktu, dalam sekejap waktu, karena adaptasi seseorang itu kan berbeda-beda ya. Jadi mungkin begini saran saya, ya kita harus bisa menggunakan cara yang lembut, penuh cinta kasih, kesepakatan, tapi yang penting tetap dalam bingkai standar dan konsekuensi yang kita jaga. Itu untuk membuat anak-anak itu bisa disiplin tapi tidak merasa tertekan. Demikian halnya dengan pekerjaan rumah, kalau bisa kita ikut sertakan anak-anak. Jadi anak itu merasa bukan kita, kita udah punya pembantu, terus anak nggak apa-apa, nggak suruh cuci piring, nggak suruh ngerjain pekerjaan rumah, itu artinya kita sayang sama anak, bukan begitu. Sebenarnya kita sedang mengajarkan mereka life skill, dan mereka itu akan merasa mereka itu menjadi bagian dari keluarga ini ketika mereka melakukan itu. Jadi anak saya itu juga kalau setiap jam 2 siang, mereka itu udah nggak boleh pegang HP. Jadi dia udah tahu konsekuensinya. Kalau dia sudah siap belajar, jam 2 siang, HP itu semua sudah tidak pegang lagi. Jadi apa yang dikerjakan, mereka akan mengerjakan tugas, kemudian mereka akan membantu, misalnya di bawah, mencuci piring, mengangkat pakaian, melipat pakaian, dan setelah itu baru bermain seperti itu. Jadi boleh dibiasakanlah dari keluarga, ya. Perannya orang tua itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih, Miss Jenny. Ya, semoga bisa memahami ya. Terima kasih. Ya, baik. Miss Ayu, sudah terjawab ya tadi bahwa kita itu ke anak-anak memang kita bisa juga memberikan disiplin, bisa kita komunikasikan juga ya Miss Jenny ya kepada anak. Kita lihat situasinya karena memang setiap anak itu memiliki background yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, dan persepsi yang berbeda-beda biasanya. Seperti itu. Oke, baik. Ini saya dari SDE Hipasiko, dari Miss Ruth. Terima kasih atas kesempatan sore ini. Sungguh luar biasa. Saya mau usul acara seperti ini bisa dibawakan juga di sekolah-sekolah nih, Miss Jenny, Komelki, ya Bante, Kodoni.
Nah, ini di mana saat ini banyak sekali ortu yang sangat stres karena mendadak jadi co-partner sebagai guru juga di rumah. Tidak hanya sebagai orang tua saja ya, tapi harus khususnya yang apalagi yang memiliki anak yang kecil-kecil, TK, SD gitu kan. Ini juga mendampingi anak-anaknya belajar. Seperti itu. Oke, terima kasih Miss Ruth. Mungkin Miss Ruth ada pertanyaan selain usul? Silakan Miss Ruth. Oke, selamat sore semuanya. Terima Miss. kasih. Selamat sore. Makan yang luar biasa. Selamat sore juga nih ada Bante sepertinya tadi ya. Iya, Miss Ruth. Oke, nah ini Iya. perkenalkan yang baru nongol anak saya. Hai, Halo. Faye. Iya, Halo. hai. Masih, Faye? Komelki, Faye? Halo, Oke, jadi Komelki. untuk Halo. sementara saya belum ada pertanyaan karena saya juga merefleksikan ke diri saya sendiri dulu ya ketika tadi menerima paparan dari Ibu Jenny dan Pak Melki seperti itu ya. Nah, tadi tuh saya langsung teringatnya concern kepada ibu-ibu atau orang tua murid yang suka curhat sama saya di sekolah. Aduh, pusing nih, Miss Ruth, ngajari anak-anak. Padahal sebenarnya orang tuanya cukup hangat sebelumnya gitu ya, tapi karena pandemi mendadak menjadi guru gitu ya. Nah, mereka suka, aduh pusing juga nih bisa jadi guru, saya jadi stres mendadak nih, tiba-tiba jadi galak, saya cubitin aja nih anaknya atau apalah, hanya kiasan kekesalan maksudnya ini ya. Nah, itu tadi saya langsung teringat, wah kalau seperti ini mungkin ada baiknya nih Miss Iwa dan tim, ada Denny, ada Pak Melki, gitu, ada Bante juga pastinya gitu ya. Mungkin roadshow ke sekolah gitu ya, bagaimana kembali menjadi parents yang mindful di tengah pandemi seperti ini. Itu aja sih, terima kasih. Siap ya, Bante, Cijeni, Komelki. Kalau roadshow online saya siap, tapi ini karena saya di Medan Bu, jadi saya nggak bisa roadshow langsung on the spot. Apa Iya, mungkin bisa online ya, versi kita bisa online usahakan dulu online. gitu. Ya. Sore-sore misalnya ngobrol sore seperti itu lewat online ya begini aja. Ngobrol Iya, santai ya, Miss Boleh. Ruth ya. boleh. Iya. Ngobras. Jadi Iya, wah, terima kasih Miss Ruth dan juga atas usulannya ya. Ya. Bahkan idenya juga menarik ya, Komelki ya, Cijeni, Iya. Jenny, Siap, kami siap, dan Bante ya. Nah, ini demi generasi penerus bangsa juga nih. Terus jangan sampai juga, Iya. memang sih di masa online ini benar sekali yang tadi Miss Ruth katakan, bahkan ya di depan kamera anak ini kayak semacam menangis, menahan gitu ya. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa, what happened Kalista? Misalnya one of them, the name is Kalista. Terus tadi dicubit nih sama misalnya sama oma atau sama siapa gitu. Oh, I see like that. Ternyata ya banyak sekali anak-anak kita ini di masa online ya gitu kan, supaya mungkin biasanya di handle guru gitu kan secara langsung, dan anak-anak mungkin juga di rumah dia merasa sama mama ini, sama papa ini, sama oma, sama opa gitu kan, jadi dia merasa manja dan sebagainya gitu kan. Dan ini memang secara psikologis yang tadi mungkin Miss Jenny katakan gitu kan, dan Komelki juga ya tadi, sebagai seorang ayah harus seperti apa, terus juga kita harus memberikan cinta kasih gitu kan kepada anak-anak, terus secure bondingnya ini nih. Nah, ini bagaimana nih Miss Jenny, saya yang mau tanya sekarang, bagaimana nih untuk supaya ya anak-anak kita ini nih kayaknya online ini nggak cukup cuman hanya 3 bulan saja, ternyata udah hampir mau ulang tahun nih ya masa pandemi ini. Sudah hampir mau Setahun pandemi. Iya kok ya. Iya. Udah mau setahun, tidak kerasa itu mereka ternyata tetap di rumah dan juga ngikutin online, namun mereka tetap mendapatkan juga pendidikan yang maksimal seperti itu. Nah, ini untuk menghilangkan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk supaya si anak ini
juga nantinya tidak merasa, apalagi yang tadi ya dengan adanya cubitan atau mungkin dipukul dan sebagainya gitu, yang parents-nya nggak sabar, itu bagaimana ya untuk Sekarang untuk orang tuanya atau untuk anaknya untuk dulu nih? orang keduanya kalau bisa, Keduanya Ci. ya, oke. Iya, Jadi supaya begini, berkeselarasan ya, punya selaras gitu. jadi begini, kalau saya lihat semakin ke hari-hari ke depannya, itu udah ada fenomena baru nih, anak-anak jadi pilih mau online terus. Jadi katanya nggak usah hafal, kalau ujian itu bisa lihat dari Google gitu. Jadi mereka itu kalau bisa udah sekalian aja online sampai tamat sekolah. Gitu. Udah enjoy ya. Iya, dan mereka itu sekarang sudah pinter, jadi cari waktu online bisa sambil nonton YouTube, bisa sambil nonton di ini ya, di apa yang ada di gadget mereka tuh bisa tuh beberapa Windows itu sekaligus gitu. Waduh, jadi nah sebenarnya hal ini lama-kelamaan itu malah membuat anak-anak itu semakin menjadi tidak mindfulness. Nah, gimana ketika mereka itu sudah kalau udah teradiksi ya, mereka itu bahkan sampai kita bicara atau manggil pun kadang nggak kedengaran lagi. Jadi saya kalau menyarankan itu di masa-masa seperti ini, sebaiknya anak itu kan tadi kita udah cerita nih, keseimbangan pikiran, perasaan, dan jiwa itu harus ada, selaras, harmonis. Kalau bisa selaras harmonisnya itu dengan alam gitu. Jadi kalau bisa di saat ini memang kita nggak bisa bawa anak-anak keluar rumah, tapi kita bisa bawa mereka berkebun mungkin di depan teras rumah ya. Anak-anak itu mau main handphone karena mereka nggak ada kegiatan yang menarik sebenarnya. Tapi kalau ketika mereka itu mendapatkan opsi, ada alternatif kegiatan yang menarik, itu pasti mereka akan ikut. Jadi, nah kalau yang saya terapkan di rumah itu saya ada memberikan sejenis seperti art terapi untuk anak-anak. Jadi sebenarnya bukan art terapi lah, tapi art as terapi ya, art terapeutik gitu. Jadi itu kita bisa membuat apapun lukisan untuk mengekspresikan diri. Mungkin anak-anak sudah capek, mungkin anak-anak itu pernah sudah sakit hatinya diteriakin sama mama tadi atau gimana ya, atau diancam sama siapa gitu waktu tadi. Nah, dia pada saat melakukan terapi artnya ini tanpa disadari itu keluar ekspresinya. Walaupun itu tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata dan proses healingnya itu sudah ada. Sebenarnya proses healingnya itu sudah ada ketika dia menyapukan kuas saja, ya kuasnya itu sudah bisa menutupi apa yang ada dalam perasaan hatinya, itu bisa terasa ada healing effect-nya. Nah itu kalau sering dilakukan, selain anak itu bisa punya quality time, me time untuk dirinya sendiri, dia juga bisa belajar bagaimana mindfulness ya dari sana. Dia juga belajar ya kan hati-hati, teliti, sabar, mindfulness. Dia juga bisa mengekspresi diri, bisa self healing sendiri, dan dia juga itu bisa lebih terasah kreativitasnya. Jadi dia mau buat apa aja oke gitu. Nah dari satu titik, dari satu kuas aja dia mau bentuk apa aja sesuai dengan yang ada di pikiran dia saat itu oke. Mungkin yang lebih baik lagi mama dan anak sama-sama gitu buatnya. Jadi ada proses terapeutik di dalam rumah sehingga kedua-duanya itu bisa mengurangi ya ketegangannya, bisa ada relaksasi, dan ketika semua itu sudah dilakukan berhari-hari, tentu yang namanya terapeutik nggak bisa dirasakan satu kali saja. Mungkin setelah dia 3 minggu atau setelah 1 bulan, dia mulai bisa merasakan. Nah, sebenarnya yang saya rasakan sendiri adalah ketika kita menyapukan kuas itu, bagaimana kita bisa menggambar, kita jadi lebih terfokus bahwa kita itu bisa dari apa yang kita gambarkan, kita berusaha mengharmoniskan pikiran kita, perasaan kita, dan gerakan kita. Jadi di sana mereka juga belajar seperti itu. Nah, jadi mungkin juga bisa diajak ya untuk melihat, oh ada bulan malam ini, ada bintang, terus bagaimana perasaanmu coba digambarkan, diluahkan. Dan bercakap-cakap itu menurut saya adalah hal yang paling penting. Jadi bercakap-cakap itu adalah sebuah
bentuk terapi juga sebenarnya. Ketika orang bisa mengungkapkan dengan santai, dengan rileks, tanpa ada sebuah prosedur gitu ya. Nah, dia itu bisa melepaskan apa yang ada di dalam pikiran dan dirinya itu tanpa tanpa takut gitu, tanpa cemas, dan udah tidak perlu kita membuat penilaian, tidak perlu kita memberikan nasihat pun. Nah, anak itu sudah merasa lebih refresh gitu, lebih relax ya. Jadi mungkin itu saran saya agar pembelajaran di masa pandemi COVID ini bisa lebih berkualitas lagi ya. Kreativitas kita lah sebagai orang tua untuk bagaimana kita mulai belajar self love ya, mulai mencintai diri kita sehingga kita punya sebuah sumber yang besar dalam diri kita untuk kita berikan cinta yang baik, cinta yang lebih berkualitas kepada orang-orang di sekitar kita juga. Mau itu mertua, mau itu suami. Nah, mereka juga akan jadi bingung nih. Oh, kok jadi begini ya? Hari ini kok jadi suasananya lebih adem, kok jadi lebih tenang. Nah, itu juga mempengaruhi karena energi kita itu koheren gitu. Jadi itu akan saling mempengaruhi dan membuat energi positif yang lebih besar akan membuat energi yang negatif lainnya mungkin akan lebih mereda, dan lama-lama kita bisa mempengaruhi sekeliling kita. Jadi nggak usah kita susah-susah, capek-capek mengubah orang lain, karena itu tidak akan pernah bisa. Faktor eksternal itu tidak akan pernah bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah ya internalnya kita sendiri. Gitu. Anak-anak juga akan merasakan. Seperti itu ya. Oke, wow, terima kasih atas pencerahannya ya, Miss Sama-sama. Jenny. Kita saling belajar ya. Saya juga pengen dengar nih pengalamannya dari Pak Doni, mungkin gimana pembelajaran selama online dengan anak-anak, mungkin bisa disaringkan atau bagaimana pendidikan. Silakan Pak Doni, kita mau mendengarkan dari Pak Doni. Oke. Terima kasih. Sebenarnya hari ini saya mau jadi murid, jadi pendengar ya. Tapi kalau sharing aja mungkin boleh ya, kalau pengalaman kan bisa beda-beda. Menarik sekali yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih dulu buat Miss Jenny ya, sama Uncle Bivo, Uncle Melki. Saya kebetulan termasuk orang yang agak konvensional kalau urusan mendidik anak-anak. Jadi tidak pernah menyerahkan kepada asisten rumah tangga. Nah, kebetulan anak saya itu termasuk yang jumlahnya di atas rata-rata ya. Nah, saya di rumah kan ada 6. Tapi yang paling gede itu sudah mandiri, yang paling kecil kebetulan masih ada yang di bawah 2 tahun. Nah, kalau asisten rumah tangga di rumah itu kami lebih fokuskan pada urusan misalnya membantu istri untuk mengurus rumah, tapi tidak boleh pegang anak. Jadi saya sendiri sama istri melarang ART itu untuk, bukan nggak percaya, tetapi karena kami ingin khususnya di Golden Age itu ya, ada bonding tadi ya seperti dikatakan oleh Miss Jenny ya. Jadi makanya sebenarnya agak rempong sih. Kayak ini satu ini kan, ini sio monyet nih. Jadi lompat sana, lompat sini gitu kan. Keponya tinggi gitu. Jadi sama tuh sama Bante. Bante juga ya. Nah, kebetulan yang ini termasuk dekat sama saya dibanding saudara-saudara yang lain. Jadi saya selalu belajar bagaimana memahami karakter anak yang berbeda-beda tentu ya. Ada yang agak istilahnya, ini coba sini Ceh. Nah, ini Cece-nya agak keras nih, ya Sionaga nih, sama kayak saya. Nah, jadi nangani yang Sionaga saya tahu karena saya naga gitu kan. Kalau ini sio monyet beda. Nah, Bante tahu nih, Bante. Kokonya juga ada, ya kan? Malah kokonya suka diintimidasi sama adik-adiknya. Jadi saya mungkin karena keterbatasan pengalaman, tapi karena saya berusaha untuk selalu ada, kasih waktu buat mereka, jadi saya pelan-pelan mengenal karakter. Contoh misalnya kalau yang orangnya sensitif, baperan gitu kan, tentu cara menegurnya beda. Kalau dengan yang agak keras dikasih contoh ya kan, dikasih tegasan, itu tentu dia lebih mudah memahami. Nah, sebagai bagian akhir dari sharing saya ada bikin ini sih Bapak Ibu, semacam rules di rumah. Jadi khusus anak-anak yang masih yang belum remaja, itu saya kasih aturan main weekly. Jadi dia tempel tuh di kulkas tuh misalnya
Khusus buat yang kecil-kecil kayak gini, kalau dia lagi help mati-matinya, dia dapat poin 10. Kalau dia nice, itu kan dia dapat poin 10. Dan itu dalam 1 minggu. Misalnya 1 minggu itu dia lebih banyak berbuat baiknya, pasti ada reward. Tapi di awal minggu selalu dikasih modal. Misalnya dikasih modal 100. Kalau dia tidak nice, misalnya dia makan nggak habis, dia minus 10 gitu. Minus 10 gitu kan. Kalau dia tidak help papi mami, ya dia minus 10 gitu. Jadi selalu kita kasih modal dulu di awal. Kalau dia tidak nice, dia minus. Tapi kalau dia oke, dia dapat reward 10. Nah, di akhir pekan ya, di setiap hari Sabtu atau Minggu, kita hitung nih misalnya kalau lebih banyak misalnya positifnya, dia dapat reward, ya kan? Nah, kalau negatifnya banyak, ya dia tidak mendapatkan sesuatu yang lebih. Salah satu contohnya adalah saya, ya boleh sebentar nak ya, ini papi lagi zoom loh. Tuh papi lagi zoom tuh kelihatan. Ya sebentar. Yes. Contoh kayak begini, 1 minggu itu tidak ada yang boleh main gadget, ya, kecuali kalau mereka memang dalam 1 minggu itu mendapatkan poin, jadi reward. Nah, di akhir pekan dihitung di hari Minggu, hasil hitung-hitungan Senin sampai Jumat, ya, Sabtunya kita hitung. Kalau dia misalnya lebih banyak plusnya daripada minusnya, dia boleh misalnya pegang gadget 1 hour, ya kan, 1 jam. Kalau dia misalnya tidak memenuhi syarat itu, dia nggak boleh. Nah, saya sendiri memang agak kolot. Handphone itu bukan mainan. Saya bilang, tapi kalau pegang handphone itu buat kerja. Jadi bukan playing gadget atau play laptop gitu kan, enggak. Nah, kecuali untuk sekolah. Nah, saya sendiri menyesuaikan jadwal sekolah. Mereka karena sekarang online pagi sampai siang, saya karena anak-anak di rumah ini banyak sekali jumlahnya yang sekolah online, jadi ngalah pakai handphone mamanya sama pakai laptop saya, sisanya menggunakan perangkat yang lain. Nah, saya sendiri kemudian istilahnya bikin aturan main ya sama kokonya, ya, namanya Ebner. Ebner kan pakai laptop papi dari pagi sampai siang. Kalau ada tugas selesaikan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, jangan menunda-nunda. Karena kalau menunda, papi nggak bisa kerja. Nah, jadi saya sudah komit pagi sampai siang, jam sekolah anak-anak, ya laptop saya digunakan oleh anak yang gede. Tapi setelah dia selesai, saya baru mulai menggunakan laptop itu. Nah, begitu terus, sehingga paling tidak ada aturan main yang kita sepakati bersama. Kalau saya tiba-tiba misalnya ada memerlukan sesuatu yang kemudian dalam tanda petik merampas hak anak yang untuk sekolah online, ya saya pasti ada kompromi atau saya alihkan ke yang lain, sehingga saya pasti tanya dulu, ya misalnya, ini bisa nggak kalau kamu nggak pakai laptop, saya pakai handphone aja gitu. Jadi saya berusaha untuk menghargai mereka sesuai dengan porsinya. Nah, yang terakhir sebenarnya yang mau saya sharing, seperti tadi Uncle Melki ya, Bivo cerita, ini pengalaman saya. Kita jangan pernah mengacuhkan anak. Saya bisa mempercayai hal seperti ini karena saya mendapatkan pengalaman dari orang tua saya. Jadi saya yang baik-baik saya tiru. Satu hal yang saya selalu ingat, orang tua saya itu selalu hadir di setiap saya memerlukan orang tua. Nah, itu pun yang saya contoh. Sampai detik ini, setiap ada kegiatan di sekolah, walaupun misalnya anak saya mau tampil cuma 5 menit, baletnya juga jelek amat gitu kan, ya tapi ketika saya berdiri di belakang, dia melihat saya hadir di depan panggung, matanya berbinar-binar. Ya, kehadiran saya walaupun 5 menit itu, pasti dia tidak akan pernah lupa seumur hidupnya. Persis seperti yang papa saya lakukan ke saya waktu saya kecil. Nah, itu yang saya turunkan. Yeah. Jadi pilihannya adalah, kalau ada seorang anak kemudian menghakimi dirinya bahwa saya bisa kayak begini karena orang tua saya kasar, atau saya bisa negatif karena saya dari broken home, tapi sebenarnya itu pilihan. Karena saya juga banyak menerima kasus bahwa banyak teman-teman saya yang dia sukses dalam hidupnya karena dia melihat orang tuanya juga. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang dalam tanda petik gagal mendidik anak-anaknya, tetap pilihan di tangan kita kok. Nah, saya melihat yang baik-baik ini dari orang tua saya adopsi, tapi tentu menyesuaikan dengan gaya dan lingkungan di mana anak-anak saya berada sekarang. Beda banget. Ya, anak saya sekarang itu sangat menguasai gadget, IT, dan sebagainya. Di zaman saya dulu, boro-boro, mesin ketik aja sudah SMA baru belajar. Ya kan? Nah, jadi itu yang bisa saya share ya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Karena memang tidak ada sekolah jadi orang tua. Ya. Dan sekolah kehidupan inilah adalah sekolah yang luar biasa. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada kita semua, termasuk para orang tua,
sekolah kehidupan ini harus kita ikuti. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Ujiannya kadang mendadak. Kadang mendadak. Kayak tadi tiba-tiba karena saya lupa kunci pintu ya, pada masuk semua. Karena mereka sangat dekat dengan saya. Saya mau kasih apa ya istilahnya, nggak boleh, tapi lagi Zoom, nggak boleh. Ya, mereka nggak peduli. Kenapa? Karena setiap lihat saya, pasti nempel. Gitu kan? Ya, untung anaknya. Kalau mamanya beda lah nempelnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Thank you. Thank you, Pak Doni. Pak Doni. Wow, luar biasa ya, bijaksana sekali. Wah. Justru lengketnya itu adalah sebuah tanda bahwa kelekatan itu sudah terbentuk dan terbangun dengan sangat baik. Iya. Hebat. Bagus sekali. Miss Jenny. Ya. Iya, Miss Ayu. Miss Jenny, Kak Melki. Ini kayaknya self love ini memang kayaknya bagus ya acaranya. Karena kayaknya pandemi untuk anak-anak ini kan anak-anak sekolah online kayaknya bakalan lama. Karena untuk vaksin untuk anak-anak di bawah 18 tahun itu kan belum ada ya. Itu pasti bakal lama banget nih online. Dan memang waktunya juga nggak terbatas ya kapan pandemi selesai. Jadi kayaknya self love ini bagus ya. Bagus banget buat kita gimana kita bisa mengendalikan emosi biar anak-anak tuh tetap ceria, mamanya juga nggak stres. Bagus banget ini acaranya. Terima kasih Bu Ayu, tapi saya akan menambahkan sedikit. Memang apa yang dikatakan self love itu materinya mungkin bagus gitu ya, bagus, semua orang bilang bagus. Tapi ini mungkin hadiah yang saya packing dengan hati saya yang tulus dipersembahkan kepada semua para orang tua yang ada di sini. Tapi kita tahu sebagai manusia ketika kita menerima pemberian hadiah ini, ya kita punya pilihan. Pilihannya mau kita pakai sendiri. Setelah kita terima hadiah nih dari orang, mau kita pakai sendiri kah hadiahnya? Atau setelah itu kita berikan pada orang lain? Atau kemudian, udah dibiarkan di samping sampai bertahun-tahun, atau kita buang ke tempat sampah gitu ya. Nah, jadi harapan saya hari ini adalah semoga apa yang telah saya berikan, itu memang benar-benar dapat kita belajar sama-sama. Kita belajar mempraktekkan mulai dari diri kita, mulai dari hidup kita, sehingga itu menjadi bermanfaat. Sehingga itu tidak hanya menjadi bagus, tapi juga akan bermanfaat dan kita rasakan dalam diri kita gitu. Dan kemudian kita akan menjadi orang yang mungkin akan bisa memberikannya juga kepada orang lain. Ya, begitu ya Bu Ayu dan teman-teman semuanya. Jadi saya sangat bahagia sekali hari ini bisa diberikan kesempatan di sini. Mungkin nanti ada kesempatan saya boleh ya mengundang Pak Doni, Bu Melki, Pak Melki, Bu Iwa juga untuk mengisi acara parenting yang ada di komunitas Jane Marlin kepada para orang tua gitu. Jadi saya sangat menghargai dan bahkan salut kepada Pak Doni De Keizer yang ada 6 anaknya, 6 tapi bisa benar-benar memprioritaskan anak dengan secure attachment-nya. Hebat. Contoh teladan. Iya benar. Kadang satu anak aja sudah kerepotan ya. Benar. Yang saya dengar dari parents itu mereka punya 2 aja, Miss ini gantian Miss katanya. Jadi begini, kayak Pak Doni. Iya. Wow. Memang itu butuh usaha ya, butuh usaha sekali. Nah tapi benar, kata anak saya begini setelah saya belajar psikologi dan lain sebagainya, saya ceritakan ke mereka, terus dia bilang begini, nah itu makanya Mami, kalau yang orang yang mau memiliki anak, yang mau melahirkan anak, sebaiknya disuruh belajar dulu sebelum dia melahirkan, supaya anak-anaknya tidak jadi korban nantinya gitu. Iya. Bener sekali Miss Jenny ya, jangan cuma taunya jadi orang tua doang ya, tapi bagaimana ini maintenance ke anaknya, mendidik anaknya, merawat anaknya, dan mendampingi anak-anaknya. Benar sekali. Jadi sebelum merit baiknya juga ada di konseling dulu ya. Oke, luar biasa ya. Tanpa terasa kita sudah jam 18:08 ternyata. Tapi ini ngobrol-ngobrol seperti ini kayaknya belum cukup. Ya, tadi saya juga belum nanya tuh.
Kok Melki gimana ngedidik si Bivo? Satu hal, kadang-kadang kita perlu mungkin ya melihat anak itu. Saya memakai Bivo sebagai media ini karena saya melihat diri saya sendiri, bagaimana saya ingin diperlakukan ketika saya dewasa atau ketika saya kecil, dan hal-hal yang belum pernah orang tua saya lakukan pada saya. Itu dia. Jadi saya melihat bahwa tidak akan ada lagi momen terulang lagi nih ketika masih kecil dan kita dewasa. Gitu. Jadi memang tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tetapi menjadi ibu yang baik, ayah yang baik selalu pasti ada caranya. Gitu. Mantap. Ya, dan jangan lupa juga mungkin kalau ibu itu mau berbahagia, harus sering-sering ngumpul sama orang-orang yang positif komunitasnya. Coba dicek siapa teman-teman terdekatnya, teman Alisanya siapa, teman-teman yang terdekat. Kalau ke-5 ke 10 orang teman terdekat yang hanya mikirin glowing skincare mungkin contohnya, bagaimana hari ini, ya gitu. Ketika balik ke rumah kumpul dengan anak-anak, di hati dia itu hanya bagaimana glowing skincare aja, sehingga perhatian ke anaknya mungkin berkurang. Itu yang di pandangan saya sih. Kalau ibu atau ayah berkomunitas dengan orang-orang yang mungkin dekat dengan Tuhan, punya kasih yang baik, komunitas olahraga yang baik, sport atau apapun itu, sehingga dia berkumpul dengan anak-anaknya, dia akan mengajarkan nilai-nilai value ketuhanan yang baik. Gitu. Luar biasa. Tidak akan ada masalah menurut saya. Ya. Lingkungan memang. Oke, terima kasih. Sudah siap tuh Pak Melki jadi bapak yang baik. Iya, kapan Pak? Ayo. Iya. Keduanya Pak Doni. Saya Sudah siap. pasti anak-anaknya seneng tuh, apalagi ditemenin Bivo. Iya. Ya, jadi papa. Tapi Pak Doni luar biasa. Jangankan anaknya Pak Doni, saya aja kalau ada kegiatan program Pak Doni saya undang, dia menyempatkan diri datang loh. Jauh-jauh dia datang meeting dia. Itu dia tidak hanya mencontohkan kepada anaknya, tapi dia mencontohkan kepada sahabat-sahabat sama partner-partnernya gitu loh. Iya, sehingga anak juga mencontoh. Jadi bukan sebuah paksaan yang tadi Pak Doni sampaikan. Tapi dari willingness-nya Pak Doni. Benar-benar guru kita ya. Yuk, benar-benar guru kita. Terima kasih guru. Ya. Keren Pak Doni. Kemudian saya juga salut sini sama Ibu Ayu ya, mami dari Ayla, tepuk tangan juga karena Ibu Ayu ini maminya Ayla mengikuti semua perkembangan Ayla. Kalau kita mau lihat prestasinya Ayla tuh banyak banget dari dia kecil. Mereka tinggal di Bandung ya. Dan itu Ayla itu jadi anak nomor 1, ranking 1 dari fashion, dari kelas ya. Pokoknya dia banyak menghasilkan piala dan juara-juara yang formal atau informal. Dan Ibu Ayu ini selalu menemani, pagi-pagi udah dandan untuk bisa menemani temannya. Itu yang saya dengar informasinya. Dia pagi-pagi sudah mempersiapkan dirinya gitu loh, untuk dandan, untuk bersiap, bikin makanan, bikin atur anaknya, sehingga Ayla sekarang menjadi anak kebanggaan. Saya mengikuti perkembangannya, saya pernah menginterview juga waktu itu. Ibu Ayu. Dia selalu menghargai kesempatan-kesempatan dan setiap anaknya juga mengikuti gaya ibunya nih, caranya seperti ini. Jadi dia tidak begitu kesulitan sebetulnya mendidik Ayla. Karena Ayla sudah melihat contoh yang baik. Gitu. Tepuk tangan buat Ibu Ayu. Keren ya Bu Ayu. Patut dicontoh orang tua yang baik ya. Jadi anak juga langsung melihat sendiri bagaimana sih orang tuanya, seperti itu. Luar biasa. Memang pembentukan juga yang nomor 1 itu dari keluarga pastinya. Ya. Yes. Oke, ini Miss Nia baru join ya Miss Nia. Nah, halo Miss Nia. Nah, Miss Nia baru join. Gak apa-apa ya Miss Nia, nanti bisa kita lanjutkan. Mungkin masih ada pertanyaan lagi kah dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Dari Mr. Miguel Dharma, atau dari Mr. Ajin, Miss Ellie, Miss Mary, Mr. Jason, Mr. Darmana,
Mr. Tommy atau Miss Nia, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, baiklah. Sebelum kita tutup, ini kita mau ada pemberian tanda kasih ya. Terima kasih. Ini dari Kodoni. Begitu ya, Bante? Baik, Iya, baik. Silakan, Kodoni. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, khususnya narasumber kita yang luar biasa hebat. Mohon izin, saya mewakili teman-teman semua dan khususnya mewakili Bante akan menyampaikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Mudah-mudahan selalu ingat dengan kita dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya. Tentunya dalam kesempatan kalau tidak bisa tatap muka kita bisa online ya. Yang pertama kita akan memberikan kenang-kenangan pada narasumber kita yaitu Miss Jenny Cahyadi SPD CSP. Mohon diterima. Yeay. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi bersama kita semua di sini. Terima Kemudian, kasih Pak Doni, terima kasih Bante. baik, terima kasih. Dan tentunya juga kepada Uncle Bifo, Uncle Melki, terima kasih. Terima kasih Om Doni, thank you. Sehat selalu ya. Thank you Dan juga Bante ya, thank you semuanya. baik. Dan tentu tidak akan bisa sukses dan berlangsung lancar kalau tidak dipandu oleh moderator kita yang luar biasa. Terima kasih tentunya moderator Terima kita. kasih, Ya. kok. Baik. Luar Mudah-mudahan biasa. berkenan ya, nanti akan kita kirimkan filenya.